누구는 왜 안 좋은 거 봐야 돼? 이런 족같은 게임이 어딨어? 누구는 왜 좋은 거 봐? 그런 거야, 이 씨발놈들아. Halo sahabat semua, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Pada video kali ini, channel Palanta Movie akan mengulas alur cerita Squid Game episode 3 dengan judul Pria Berpayung. Agar sahabat memahami alur ceritanya dengan baik, disarankan untuk menonton episode sebelumnya terlebih dahulu. Squid Game episode 3 berdurasi 54 menit. Pada episode ini diceritakan bahwa sebanyak 187 peserta telah kembali dan memutuskan untuk mengikuti permainan. Hwang Junho menyelinap dan menyamar sebagai salah seorang staf penyelenggara. Beberapa peserta mendapat petunjuk tentang permainan yang akan mereka mainkan pada babak kedua. Para peserta berpacu dengan waktu dan bertaruh nyawa dalam menyelesaikan permainan tersebut. Bagaimana kisah lengkap film tersebut? Simak videonya sampai habis. Bagi sahabat yang belum menonton filmnya, disarankan untuk menonton film tersebut terlebih dahulu karena menonton film secara utuh jauh lebih baik. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke isi ceritanya. Hwang Junho diam-diam mengikuti minibus yang membawa Seong Gi-hun dan tiba di pelabuhan Mojin. Junho menyelinap ke kapal dengan bersembunyi di bawah minibus. Junho kemudian menyerang staf penyelenggara yang sedang melakukan pemeriksaan dan berhasil melumpuhkannya. Junho mengenakan pakaian staf penyelenggara dan hampir ketahuan saat melempar staf tersebut ke laut. 교식을 잊었나? 저 해멀미 때문에 선실로 올라가서 대기해. Staf penyelenggara mengganti pakaian peserta dan menyimpan semua barang bawaan mereka. Kang Sebyok yang berpura-pura tak sadarkan diri berhasil menyembunyikan pisau di balik lengan bajunya. Saat ini sebanyak 187 peserta telah kembali untuk ikut dalam permainan. Sedangkan hadiah yang ditawarkan untuk saat ini senilai 26,9 miliar won. 201명 가운데 187명이 돌아왔습니다. Di sana, Gi-hun kembali bertemu dengan kakek Oh Il-nam, Cho Sang-woo, dan Abdul Ali yang pada permainan sebelumnya telah menyelamatkan dirinya. Mereka membentuk tim sebagai persiapan untuk menghadapi permainan selanjutnya. 여러 가지 경우를 대비해서 그룹을 형성하는 게 유리할 거야. 군대처럼 우리끼리 한번 뭉쳐서 해보는 건 어때? 이 친구가 나를 완전히 한 손으로 들던데. 아, 그쪽도 같이 합시다. 괜찮으면은 나도 좀. 우리 팀 구성이 아주 딱 맞게 떨어지네. 유임원사 하시면 되겠네. 고맙네. 내 밑으로 들어와. 내가 지나간 일은 다 잊고 받아줄 테니까. Sementara itu, Jang Daek-soo bermaksud mengajak Sebyok untuk bergabung dengan tim yang telah ia bentuk. Namun, Sebyok menolak karena dia tahu betul bahwa Daek-soo adalah orang yang licik. 네 침대 걱정이나 해. 아저씨들, 이 새끼한테 붙지 마. 혁명적인 개새끼. 이런 인간들을 우리 고향에서 뭐라고 부르는지 알아? Han Minyo kemudian tiba dan menghentikan perdebatan di antara mereka. Minyo berkata bahwa dia ingin bergabung dengan kelompok Daek-soo. Namun Daek-soo malah menolak dan bahkan menghinanya. 오빠, 나도 좀 껴주라. 이쪽 꼴은 언니보다 훨 쓸만할걸? 침대도 비었는데
Saat jam malam, para staf penyelenggara kembali masuk ke kamar masing-masing. Begitu pula dengan Junho yang menyamar sebagai staf penyelenggara. Han Min-yo membuat keributan dan mengancam akan buang air kecil di dalam ruangan jika tidak diizinkan ke toilet. Staf tersebut kemudian mengizinkannya pergi ke toilet, namun Kang Sae-beok malah mendahuluinya. Saat berada di dalam toilet, Han Min-yo yang sedang asyik merokok dibuat terkejut oleh Sae-beok yang tiba-tiba datang membawa pisau. Sae-beok membuka ventilasi udara dan bermaksud untuk mengamati situasi. 시간 좀 끌어줘. 뭔가 알아내면 너도 알려줄 테니까. Sementara itu, Han Min-yo yang sepakat bekerja sama dengan Sae-beok berpura-pura mengalami sembelit dan berteriak sangat keras untuk mengulur waktu. Sae-beok hampir saja ketahuan saat mengamati situasi dapur. Dia berhasil kembali tepat waktu di saat seorang staf penyelenggara akan memeriksa mereka. 이제 나오지 않으면 끌어내겠습니다. 물 봐, 이 개새끼야! 지금부터 식사 시간입니다. 냄새가 났어. 가면 쓴 놈들이 큰 솥에 뭔가를 녹이고 있었어. Keesokan paginya, para peserta menikmati sarapan yang disediakan oleh staf penyelenggara. Cho Sang-woo terlihat enggan memakan roti yang diberikan kepadanya setelah mengamati Sae-beok yang juga tidak memakan sarapannya. Cho Sang-woo menduga bahwa Sae-beok mengetahui sesuatu. Hal itu tak sengaja terdengar olehnya saat Han Min-yo bertanya kepada Sae-beok sesaat setelah mereka kembali dari toilet semalam. 너 먹어. 감사합니다, 사장님. Sementara itu, seorang pria berkacamata yang juga merupakan peserta menemukan gulungan kertas kecil di dalam rotinya. 잠시 후 두 번째 게임이 시작됩니다. 진행 요원들의 안내에 따라 이동해 주시기 바랍니다. Sekarang tibalah saatnya untuk memainkan permainan kedua. Para peserta tiba di lokasi yang telah ditentukan. Mereka diminta untuk memilih salah satu simbol dari 4 simbol yang berdiri di depannya. Keempat simbol tersebut adalah lingkaran, segitiga, bintang, dan payung. Cho Sang-woo teringat perkataan Sae-beok yang mengatakan bahwa staf penyelenggara sedang melelehkan gula. Hal itu juga mengingatkan dirinya ketika masih kecil menikmati memakan gulali yang diberi cetakan sama persis dengan simbol-simbol tersebut. 본 거 말해주면 내가 뭔지 알아낼 수도 있어요. 설탕을 녹이고 있었어. 상우야. Cho Sang-woo merasa yakin bahwa permainan kali ini berhubungan dengan gulali. Akan tetapi, Cho Sang-woo tidak mau memberitahu hal tersebut kepada Gi-hun. 우리 팀 다 같이 움직일까? 글쎄. 내가 삼각형으로 갈게. 그럼 제가 우산호죠 뭐. 응? Mereka kemudian membuat pilihan. Cho Sang-woo memilih simbol segitiga, Abdul Ali memilih simbol lingkaran, Gi-hun memilih simbol payung, sedangkan kakek Oh Il-nam mendapatkan simbol bintang. Cho Sang-woo tampak gugup dan terkejut saat Gi-hun memilih simbol payung. Namun dia mengurungkan niatnya untuk memberitahu Gi-hun tentang permainan yang akan dimainkan. 기훈 형. 아니야. 선택의 시간이 끝났습니다. Para peserta kemudian berbaris di depan simbol yang mereka pilih dan diberikan sebuah kaleng. Kaleng tersebut berisi gulali yang telah dicetak sesuai dengan simbol-simbol yang mereka pilih dan di dalamnya juga terdapat sebuah jarum. 두 번째 게임은 설탕 뽑기입니다.
Peserta pria berkacamata ternyata telah mengetahui bahwa permainan tersebut berkaitan dengan gulali. Dia mengetahui hal tersebut dari gulangan kertas yang ia temukan dalam roti sebelumnya. Dalam permainan ini, mereka harus memotong gulali tersebut sesuai dengan pola yang telah diberikan dalam waktu 10 menit. Pola payung yang didapatkan oleh Gi-hun merupakan pola yang sangat sulit diselesaikan dibandingkan dengan pola lainnya. 그럼 시작합니다. Salah seorang peserta yang juga mendapatkan pola payung tanpa sengaja merusak polanya. Seperti permainan sebelumnya, para peserta yang gagal kemudian dieliminasi dengan cara ditembak di tempat. Han Min-yo diam-diam menggunakan korek api untuk memanaskan jarum agar mudah melelehkan gulali tersebut. Setelah berhasil, dia sengaja menjatuhkan korek tersebut kepada Deok-su dengan maksud untuk menolongnya. 성공. 70번 성공. 이거야. 뒤에서 녹이면 돼. Waktu yang tersisa semakin sedikit, Gi-hun kemudian menemukan cara lain untuk melelehkan gulali tersebut tanpa merusak polanya. Dia menjilat bagian belakang gulali dan peserta lain yang menyaksikannya mulai mengikuti apa yang dilakukan Gi-hun. Tepat di saat-saat terakhir, dirinya berhasil menyelesaikan permainan. Para peserta yang berhasil dipersilahkan menuju ruangannya kembali. Akan tetapi, peserta pria berkacamata mengambil jalan yang berbeda setelah diarahkan oleh staf penyelenggara. Tampaknya beberapa staf penyelenggara diam-diam telah bekerja sama dengan pemain tersebut. Para peserta yang gagal menyelesaikan permainan ini kemudian dieliminasi. Namun seorang pria yang gagal tiba-tiba melakukan perlawanan dan merebut senjata milik salah seorang staf penyelenggara. Dia tidak terima mendapatkan pola payung yang sangat sulit untuk diselesaikan. Dia menyandra salah seorang staf dan memerintahkannya untuk membuka topengnya. 누구는 왜? 안 좋은 거 봐야 돼. 이런 똑같은 게임이 어딨어? 누구는 왜? 좋은 거 봐. 강조해 씨발놈들아. Wajah di balik topeng tersebut ternyata masih sangat muda. Peserta tersebut kemudian memilih untuk bunuh diri daripada menembak pria muda tersebut. Akan tetapi seorang pria bertopeng berpakaian serba hitam menembak stafnya tersebut. Pria tersebut diduga sebagai orang yang bertanggung jawab mengendalikan jalannya permainan. Dia menegaskan jika stafnya mengungkapkan identitasnya, maka kematianlah yang akan mereka dapatkan. Terima kasih, sampai jumpa pada episode berikutnya.